adalah dendam milikmu dan juga pavilion petir utara. Tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Tentu saja, meskipun Feng Sungsi merupakan salah satu orang yang paling ditakuti oleh pimpinan seperti Lei Sungsi, namun ada baiknya dia tidak berselisih. Shoyan segera melepaskan cincin hitam kuno yang ditinggalkan oleh Yalou dan melemparkannya ke arah Feng Sungsi. Itu adalah sebuah pembuktian yang harus dia lihat secara langsung. Nah, saat melihat cincin kuno yang berada di tangannya, Feng Sungsi mampu merasakan sebuah jejak spiritual yang cukup dalam berupa sebuah kegelisahan yang tidak mampu disembunyikan. Tatapan wajahnya seketika menjadi sangat kaget bukan kepalang saat merasakan bahwa ternyata di dalam cincin kuno itu terdapat sebuah peninggalan yang menjadi tanda persahabatan dengan teman lamanya. Gemetar hatinya tidak bisa tertahankan, pandangannya mulai kosong sehingga dengan cepat dia menghilang dari tempatnya berpijak dan langsung muncul di hadapan Shoyan sembari menahan kekuatan serangan pedang dari Fei Tian. Dia menegaskan kepada seluruh jajaran pemimpin pavilion petir utara bahwa tidak satupun orang yang diizinkan untuk menyentuhnya. Anjas mantap. Suara lantang dan kalimat penegasan yang dikeluarkan oleh Feng Sungsi, tidak satupun pimpinan ahli dosun dari masing-masing utusan pavilion yang meragukan kata-katanya. Di sisi tepi arena, Mu Qingluang juga dipenuhi dengan rasa keterkejutan. Dia belum pernah melihat gurunya dengan mudah mengungkapkan emosi semacam itu, bahkan setelah melatihnya bertahun-tahun. Kalimat yang diucapkannya jelas bahwa masalah tersebut bukanlah masalah yang mudah untuk diselesaikan. Jika pavilion petir angin berani menentangnya, maka permusuhan besar akan terjadi. Namun terlepas dari itu, semuanya disebabkan oleh salah satu benda yang dikeluarkan oleh Shoyan. Seketika Mu Qingluang teringat kata-katanya pada saat berada di kolam mata surga. Shoyan pernah mengatakan bahwa dirinya adalah seorang murid dari teman lama gurunya. Suasana tempat menjadi tenang sunyi senyap tetapi dipenuhi dengan aura yang cukup dingin. Lei Sungsi lantas menoleh angkat bicara dengan benang kemarahan bahwa Feng Sungsi, apa maksudmu? Jian Sungsi mencoba mendinginkan suasana dengan kalimat bahwa semuanya bisa dibicarakan dengan baik. Adapun Huang Quan Sungsi tertawa bahagia dikarenakan sepertinya semua penghinaannya akan segera terbayarkan. Feng Sungsi lantas bertanya kepada Shoyan, kau dan dia, apa hubungan kalian? Shoyan menjawab, seorang guru dan juga murid. Feng Sungsi tidak bisa menahan rasa bahagia di hatinya. Itu adalah jawaban yang paling ingin ku dengar. Namun bisakah kau memberikanku bukti tambahan? Selepas mengatakan itu, Shoyan segera mengelurkan tangannya menunjuk segel api dingin tulang yang berada di dahinya, sebuah peninggalan yang bisa menjadi pembuktian fakta bahwa dirinya adalah murid yang sangat dibanggakan oleh Yao Chen. Setelah melihat api surgawi putih tersebut, Feng Sungsi mengangkat kepalanya menghirup udara yang cukup dalam. Pada akhirnya, dia berhasil menemukan sahabat lamanya yang dimana telah membuatnya sulit untuk menemukannya selama bertahun-tahun. Nah, setelah mengetahui bahwa Shoyan adalah murid turunan langsung dari Yalou, Feng Sungsi lantas berkata padanya, karena kau adalah muridnya, maka jangan panggil aku dengan sebutan Feng Sungsi lagi. Panggillah aku sebagai Feng Xian. Aku tidak ingin membicarakan hubunganku dengannya secara rinci seperti apa, namun jika kau tidak keberatan, maka anggaplah aku juga sebagai gurumu di masa depan. Dengan reputasi yang dimiliki oleh Feng Sungsi di dataran tengah, sebenarnya ada banyak sekali orang yang ingin memanggilnya sebagai seorang guru dan ingin menuntut ilmu darinya. Namun ini adalah kali pertama baginya menawarkan diri kepada seorang pemuda agar memanggilnya sebagai sebutan guru. Feng Sungsi lantas berkata, serahkan masalah ini padaku. Selepas mengatakannya, dia lantas mengalihkan pandangannya ke arah Lei Sungsi sembari menegaskan bahwa aku bisa mengalah padamu dengan semua masalah yang terjadi. Namun pavilion petir angin tidak diperbolehkan sedikit pun untuk menyentuh Shoyan. Lei Sungsi mengungkapkan amarah dalam pandangan matanya sembari berkata, ini adalah masalah antara pavilion milikku dan juga dirinya. Jika kau bersikeras untuk ikut campur, maka itu akan mempengaruhi hubungan di antara dua pavilion kita. Feng Sungsi membalas, jika sesuatu terjadi padanya hari ini, maka sama saja hasil akhirnya akan terjadi sebuah perang besar antara dua pavilion. Lei Sungsi benar-benar tidak habis pikir entah kenapa Feng Sungsi tiba-tiba secara serta-merta malah melindunginya mati-matian, bahkan sampai ingin mengorbankan hubungan mereka.
Lee Sung-si mencoba memperjelas kejadiannya bahwa bocah itu diam-diam telah mempelajari gerakan 3000 petir yang berasal dari